Yang pertama ini punyanya Blaise Pascal. Prinsipnya bisa kita ilustrasikan pakai skema bejana berhubungan. Kira-kira begini. Area ini adalah ruang tertutup. Menurut hukum Pascal, tekanan di dalam ruang ini tuh sama besar ke segala arah. Jadi kalau permukaan 1 dikasih tekanan sebesar sekian, permukaan 2 akan dapat tekanan yang sama besar. Pada masih ingat kan rumus tekanan? Gaya dibagi luas bidang. Nah, hukum Pascal bisa ditulis dalam bentuk persamaan kayak gini. Di kehidupan nyata, hukum Pascal jadi prinsip dasar alat-alat hidrolik. Kalau di pelajaran, contoh soalnya begini. Ada mesin hidrolik yang luas bidang pengisapnya 8 cm persegi dan 480 cm persegi. Mesin itu mengangkat mobil yang beratnya 4.200 Newton. Berdasarkan hukum Pascal, berapa besar gaya yang dikasih pengisap 1? Kita tulis dulu persamaan hukum Pascal. Nah, yang mau kita cari adalah F1. Berarti rumusnya kita pindah ruas aja jadi kayak gini. Terus masukin angka-angka yang udah diketahui. Lanjut hitung-hitung. Dan ketemu deh. Hukum pertama selesai, lanjut hukum kedua. Kali ini punyanya Archimedes. Kalimatnya lebih rumit ya, tapi intinya beliau lagi bahas gaya apung. Coba kita pahami dengan cara ini. Bayangkan kita lagi di gerbong kereta. Terus deretan kursinya hampir penuh. Tapi kita maunya duduk di kursi itu. Ya udah, kita maksa nyempil tuh. Nah, otomatis orang-orang di kursi pada geser kan? Dan begitu udah duduk, pasti kita ngerasa kayak digencet sama kiri kanan kita. Nah, kira-kira sama kayak waktu benda dicelup ke air. Benda itu otomatis ngegeser sekian volume air, dan volume air itu bakal memberi gaya menggencet atau menekan benda ke atas. Jadi bendanya ngapung. Dari mana kita bisa tahu besar gaya apung? Kita kalikan volume benda yang tercelup dengan massa jenis air, lalu kalikan percepatan gravitasi. Ada fenomena menarik nih dari hukum Archimedes. Kalian ngerasa nggak sih kalau benda ditaruh di air jadi lebih ringan? Ini karena massa jenis air lebih besar dari udara. Kita udah tahu rumus berat benda sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Tapi kalau ditanyanya berat benda di air, carinya bisa dengan berat benda asli dikurang gaya apung. Contohin pakai soal kali ya. Misal ada kotak kayu bervolume 1000 cm3 lagi ngambang di tengah kolam, dan setengah bagiannya tercelup air yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Kalau massa kotak kayu itu 5 kg, berapa berat kotak kayu di air? Seperti yang tadi dibahas, untuk cari berat benda di air, kita perlu tahu berat benda asli dan besar gaya apung. Berat benda asli rumusnya massa kali percepatan gravitasi. Nah, berat bendanya segini. Sekarang cari gaya apung. Di soal dibilang kotak kayunya kecelup setengah bagian. Berarti volume yang tercelup adalah 1000 cm3 bagi 2. Tapi ingat, satuan volume mesti diubah dulu ke meter kubik. Kalau udah, kita tinggal kalikan massa jenis air, percepatan gravitasi, dan volume kotak kayu yang tercelup. Nah, gaya apungnya segini. Final step, tinggal kurangi berat kotak kayu dengan gaya apung. Ketemu deh berat kotak kayu di air. Iya Sobat Sabi, walaupun hukum ini ngebahas gaya apung, benda tetap punya 3 kemungkinan kalau dia dicelup ke air. Pertama, pastinya terapung, kalau massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Kedua, benda akan melayang di dalam zat cair, kalau massa jenis benda dan zat cairnya sama. Ketiga, benda akan tenggelam kalau massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Setelah bahas 2 hukum tadi, ketebak dong benda apa yang dibahas di awal video? Dia ini teknologi yang berhasil memadukan hukum Pascal dan Archimedes di lautan. Bisa nyelam, bisa ngapung, apalagi kalau bukan kapal selam.